pertama permohonan maaf dari Bapak Bupati, nanti Bapak Bupati menyesuaikan. Begitu juga Pak Wakil, nanti Bapak Wakil menyesuaikan. Setelah kegiatan selesai akan menyesuaikan di sini. Yang saya hormati Bapak Ketua PSW YPPK, yang saya hormati Susda, yang saya hormati pengurus Asrama Domus Santivo Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan kepala OPD serta tamu undangan sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka membahas presentasi proposal Asrama Domus Santivo Kaimana. Untuk itu saya akan menyerahkan kepada tim untuk membawa acara presentasi ini. Di sini kami sudah lengkap perwakilan yang ditunjuk, yang diundang dan dipercayakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil untuk akan memberikan pertimbangan dalam rangka pendirian Asrama Domus Santivo Kaimana. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada tim untuk dapat membantu kita dalam acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Kami sapa dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas PU, Bapak Kepala Dinas BPKAD, Bapak Kepala Dinas Pertanahan dan Ibu, serta tim Asrama Domus Santino yang dipimpin Bapak Manu dan Suster dan anggota yang kami hormati. Kami pertama-tama berterima kasih kepada para Bapak Kepala SKPD yang diundang karena telah menyita waktu untuk hadir bersama kami di tempat ini. Untuk mengawali acara ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Saya mohon kesediaan Romo untuk memimpin doa. Terima kasih. Izinkanlah saya memimpin doa secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami aturkan syukur kepadamu atas kesempatan rahmat ini. Kami ingin mempresentasikan rencana pembangunan sekolah berpola asrama di Kaimana ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini berguna demi perkembangan anak-anak-Mu yang ada di Kaimana ini. Semoga kami semua yang hadir di sini juga memiliki niat yang sama untuk membangun anak-anak-Mu yang ada di Kaimana ini melalui proses pendidikan yang baik, salah satunya melalui sekolah berpola asrama. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selanjutnya untuk memandu presentasi, saya akan mempersilahkan Bapak Manu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya nanti diikuti oleh penjelasan Suster dan juga semacam kesaksian dari adik-adik yang kebetulan dihadirkan untuk bercerita sedikit tentang kehidupan di asrama, dan selanjutnya akan ditutup dengan diskusi. Kepada Bapak Manu kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang memberikan saya kesempatan
kesempatan untuk mempresentasikan secara umum dasar pemikiran, kemudian keinginan agar asrama Domus Santino Kaimana menjadi mitra bagi pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Berbicara menyangkut asrama dan sekolah berpola asrama, itu menjadi sesuatu hal yang tidak lazim di tanah Papua, karena banyak tokoh-tokoh besar lahir di tanah ini menjadi terkenal, memiliki keilmuan, memiliki integritas, memiliki kewibawaan, dibentuk dan dibesarkan, dilahirkan dari pola asrama. Berdasarkan atas dasar-dasar pemikiran itu, kemudian kami mencoba untuk menyusun proposal ini berkaitan dengan dua hal mendasar. Hal pertama adalah menangkap visi dan misi Bupati Kabupaten Kaimana. Visi dan misi Bupati Kaimana itu terjadi dari rangkaian penelaah yang mendalam dan kemudian melalui kunjungan-kunjungan kerja beliau, atau pada saat beliau berkampanye menyampaikan itu kepada masyarakat sebagai salah satu program unggulan. Karena atas keprihatinan beliau dan di mana-mana beliau menyatakan bahwa untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia Kaimana, salah satu bukan semua langkah, tapi salah satu langkah adalah pendidikan berpola asrama. Merujuk dari itu, maka kemudian gereja melalui Yayasan Pendidikan dan kemudian SMA yang dipimpin oleh seorang wanita, tetapi wanita ini adalah seorang suster yang ditugaskan oleh yayasan gereja untuk kemudian melakukan fungsi pelayanan itu. Oleh karena itu, saya ada di sini untuk memberikan presentasi ini karena saya ditugaskan oleh pastor paroki. Minta maaf, saya lupa untuk membacakan SK tentang identitas saya, untuk kemudian mengurusi masalah tanah gereja dan juga menyangkut asrama ini. Nah, karena kami kemudian mendasari atas rujukan visi misi bupati, maka kami memberanikan diri mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk kemudian sama-sama kita mendiskusikan, kira-kira visi misi ini menurut pemerintah daerah itu bentuknya bagaimana, langkahnya bagaimana, supaya visi misi ini bukan menjadi sesuatu cerita, janji, tetapi dia harus sampai ke langkah-langkah konkret yang harus diambil. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kenapa kami memberanikan diri untuk kemudian mengajukan proposal? Karena asrama Domus Santino Kaimana, Bapak Kepala Dinas pasti sangat tahu itu baru melahirkan satu asrama berpola asrama, di mana di sana semua adalah putri. Dan hasil yang mereka hasilkan dari 1, 2, 3 tahun ini itu
memiliki hasil izin Bapak Wakil saya lanjutkan, memiliki hasil yang sangat membanggakan kita semua. Dan hasil itu lahir dari sebuah proses yang dilakukan dengan langkah-langkah yang agak gila, yang dilakukan, keberanian-keberanian yang dilakukan oleh seorang imam yang minta maaf beliau sudah pindah, tetapi kemudian karyanya diteruskan oleh beliau dan bersama yayasan, dan tokoh-tokoh sentral yang menghasilkan asrama, dan hasil itu telah membuat banyak orang terkagum sampai ke kampung. Dengan pengalaman itu, maka kita memberanikan diri untuk kemudian menjadi mitra bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati yang telah dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Kaimana, agar kami dari gereja melalui yayasan dan tangan-tangan yang ditugaskan oleh gereja mengelola asrama ini dapat bermanfaat untuk negeri ini. Maka dengan penuh kerendahan hati kami telah mengganggu tugas pokok bapak-bapak, tetapi kami merasa bahwa untuk membangun sebuah daerah tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah daerah untuk kemudian bergerak, tetapi membutuhkan elemen-elemen lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Gereja memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membangun sumber daya manusia Papua. Dua kerangka tadi kemudian diwujud nyatakan dalam langkah strategis, yaitu kita kemudian menyusun proposal ini. Saya sungguh yakin proposal ini sudah tangan ke tangan pemerintah, karena ini kita serahkan 1 bulan yang lalu untuk pemerintah daerah mempelajari. Setelah itu kita mencoba untuk mengundang, dan hari ini kita memberanikan diri untuk mempresentasikan. Kenapa kita memberanikan diri untuk mempresentasikan? Karena alasan 2 tadi. Berikut saya lanjut